Keren ya. Burung glatik rapain didol. Kamu cantik, nikah yuk. Oh, rasopan ya? Rasopan ya? Tak pek tenan iki, tak pek tenan. Iki RW niku wis lagi di RW wis ngene dulu. Piye marane saiki wis tekan kene. Terlalu lunak kok. Lah pendatangnya kok ada iki wong Jawa iku Demedjo. RW kita monggo kita pindahke mampu. Tak tinggal lho kowe. Iya, iya. Iki saiki rene ben Rumokke iki. Saiki rene ben dikenake, ben dijelaske karo Pak RW apa sing arep mbok Masalahku. Wes pingsut. Wes. Ngeten lho Pak RW, Bu RW. Yang ribut-ribut. Itu jane ajeng mboten ribut ya piye? Ribut ya piye nang wong Jawa. Tapi pendatang niku lho, pendatang teko-teko berisik, ora sopan menurut wong Jawa mboten sopan. Lah kan kowe emosi ora ngajeni pendatang ngeten lho lah. Oh, matur yo. Nggih. Kan. Ya wis dimaklumi pendatang lah. Ngoten lho. Ya, bahasa Indonesia wae ya. Ya. Jadi Pak RW harusnya sebagai orang Jogja sebagaimana mungkin supaya teman-teman yang datang ke Jogja itu memahami mungkin orang Jogja itu ada kebiasaannya itu yang benar sebenarnya seperti apa. Terus apa lagi? Susah minta gue. Contohnya nih. Gimana? Misalnya nih ada seseorang yang luar Jogja itu dia sama teman-temannya lewat depan rumah ngomongnya bengok-bengok. Ya orang kita kan terganggu, nggak terbiasa seperti itu, tapi buat mereka kan terbiasa. Nah, itu salah satu contoh. Kudu ditindak. Ya. Ayo raiso ngomong-ngomong kok. Maksud diundang rapat Gimana nih Pak RW? Permasalahan ini karo pendatang, pelajar dan mahasiswa ataupun pekerja di sini. Supaya yang datang ke sini tuh tahu tentang adat kita, budaya kita, supaya dia juga paham yang kalau enggak kan Jogja juga kota istimewa. Ya, yang pertama kita mesti harus paham kita adalah kota pelajar, kota pendidikan, kota revolusi, kota budaya. Kemudian kita mesti harus paham bahwa kita juga membuka diri untuk menerima saudara-saudara kita dari luar Jogja. Entah itu studi, entah itu bekerja, semuanya kita terima dengan baik, kebinekaan aja. Nah, kemudian tugas kita juga karena mereka itu pendatang dengan membawa budaya masing-masing. Kita sebagai warga asli, kemudian dari lingkungan juga ada tambahan warga-warga dari luar kota. Nah, kalau sinau kan gitu ya. Kita nginaoni mereka ini gitu, ada Jawa, Jogja itu seperti ini. Kalian kesini itu di samping belajar sekolah, pendidikan, untuk bekerja juga sekaligus ikut menjaga dan mempelajari budaya setempat kan ngaten. Nah, itu nanti akan terjadi hubungan yang baik meskipun tidak menghilangkan budaya mereka. Kan ada banyak asrama-asrama nih kok. Ada asrama Kalimantan, ada Sumatera, ada Papua, NTT. Nah, kalau itu nanti rukun bisnis sambil tampilan budaya kan lebih cantik. Nah, kebanyakan para pendatang ini juga saya himbau juga membuka diri untuk
belajar memahami budaya, tradisi dan sosial kultural masyarakat Yogyakarta atau itu. Sehingga seperti kami ini juga di lingkungan RW kami juga ada banyak pendatang, ya kita sering mengundang mereka di acara-acara budaya, juga mereka juga sering mengundang kita untuk acara mereka. Jadi akhirnya bisa hidup rukun, gotong royong, kan begitu kita ajari bahwa manusia itu. Sebenarnya kalau adat budaya itu di mana-mana sama kok. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, Bali, Madura pasti mengajarkan hal yang baik. Hanya tinggal manusianya. Yes. Belajar juga. Karena malah untung loh sebenarnya kalau kita belajar ke Jogja sebagai pusat budaya, salah satu pusat budaya nasional, ikut belajar unggah-ungguh, tepos liro, hidup rukun, gotong royong, luar biasa. Dibawa pulang lagi kembali, kemudian mereka juga menerapkan ilmu sosial kultur ini ke mereka kan, wah itu cantik sekali, bagus banget, tidak ada kerusuhan, tidak ada apa namanya ya, gontok-gontokan, tidak ada saling tersinggung, senggol sidik, terus. Sepertinya di kampus, maaf nih, di kampus sendiri mungkin belum ada katakanlah yang dari pulau lain masuk Indonesia. Ini loh aturannya, maksud bukan aturan, ini loh tata caranya. Belum ada sekarang kayak itu belum ada. Jadi biar mereka juga di asrama itu. Iya betul. Mungkin contoh satu lagi, misalnya dia lewat sini, lewat situ, kita kan mesti ngurui. Ya. Mana Mbak? Ya, sama santun. Dia bingung gitu. Ya. Yopo, gitu kan? Seperti sewu kan duit itu ya. Mana kamu? Dia yang menegur duluan mesti pendatangnya cewek udah ada tompo. Oh iya. Oh ganjeng banget gitu. Iya. Krokodil gitu. Iya. Tapi bagus tadi itu usulannya itu bagus. Jadi dari mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan di kantor-kantor itu diajari pariatan atau sekolah kepribadian, sekolah undang-undang. Kan kita punya undang-undang keistimewaan. Bisa masuk kurikulum nantinya. Jadi mahasiswa itu paling atau sampai dari mahasiswa sampai ke umum itu punya pelajaran sedikit tentang budaya Jawa, masuk kurikulum. Wah itu lebih bagus banget. Wah itu setuju saya diusulkan seperti itu. Supaya mereka lulus pun kalau lulus dia nikah pulang ke negaranya punya anak, kalau anaknya sekolah di sini lagi dia bisa ngomong. Gila anak Jogja itu seperti ini. Jadi begitu mau masuk Jogja itu sudah kena barrier, wah aku begini gitu ya loh. Punya patokan. Apalagi yang wanita, Pak Erwin. Yang wanita kadang-kadang kalau di adat kebiasaan kita di Jogja kan ada unggah-ungguhnya ya. Kalau sama laki-laki juga pasti menjaga jarak. Nah itu loh. Bu Erwin mungkin bisa menjelaskan, Bu Erwin, mengedukasi. Kan banyak sekali teman-teman pendatang itu seringkali merasa bebas di Jogja, sehingga mereka juga kalau datang ke kos-kosan juga bebas rame-rame, boncengan bepergian, sehingga terjadi image Jogja kok jadi semakin. Akhirnya kita menilai mereka, oh nggak baik ternyata orang luar Jogja, padahal mungkin nggak seperti itu. Nah itu yang membuat seringkali saya itu jengkel juga. Sebaiknya bagaimana, Bu? Kalau menurut saya mungkin ngapain ya? Terus kita menikah sebagai terlebih kita yang tinggal di Jogja nih, kita sudah memberi edukasi kebudayaan. Kados kalau perempuan tuh kalau pakai baju yang sopan, misalkan mungkin kalau di tempatmu pakai baju begini nggak apa-apa, tapi kalau di Jawa khususnya Jogja itu tatanan unggah-ungguh dan kesopanan itu sangat tinggikan. Kalau kayak tanggamu loh yuk sapa kae terus ngomong seru banget nek nganggo klambi ning omah pasti seneng banget nonton ya itu seneng banget. Nek kula ingkang pribadi dados piantun Jawi lebih Jogja napa nggih miris meskipun nggih. Tapi sebenarnya mereka mau kok kalau kita pendekatannya kita kasih tahu mereka, akhirnya apa yang kita beri mereka tertular ngoten. Jadi oh iya ya kalau begini ngoten iki kok. Papan. Gimana kita. Tapi yang ngasih tahu yuk kira ketok era manut iki. Saiki emosian.
ana sing ngaten berarti Pak RW ngene ya rajin keliling nang warga. Mengamati warganya. Nanti saya sebentar lagi pasti dia akan kembung. Nah, saya kasih uang logam dan minyak ini balsem. Untung nek kembengnya Pak RW pas ora lewat ya. Kemudian orang tua yang putra putrinya ada di Jogja sering dipantau bagaimana perkembangannya. Jadi saling menjaga karena memang kalau sudah keluar dari rumah atau sekolah di luar itu kan kesan bebasnya itu kan lebih banyak daripada kesan sekolahnya. Jadi sekolahnya pengen 3-4 jam, bulannya paling so luwi jamnya 1 hari. Nongkrong di sana, di sini pindah-pindah, waduh, pas sebenarnya. Nah, kalau tadi kan kita selalu membicarakan pendatang Pak RW, Bu RW. Nah, bagaimana sikap kita sebagai yang tuan rumah di Jogja? Kalau saya sendiri sebagai RW, begitu ada pendatang, saya langsung menyampaikan yang pertama saya ingin nomor telepon orang tuanya, ya. Yang kedua juga saya menyampaikan bahwa kamu harus menurut aturan di sini. Aturannya apa? Ya sesuai dengan jam berkunjung, kemudian mengikuti kegiatan kampung, kemudian juga ikut partisipasi kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk budaya. Anda harus belajar budaya di sini karena apa? Mumpung di Jogja itu punya adiluhung budaya yang luar biasa, belajar atau promo, belajar etika. Jadi tanpa menghilangkan karakter panjenengan ya, tapi punya sikap dan perilaku yang istilahnya menunjukkan sikap karakter orang Indonesia. Itu yang saya terapkan di kampung kami seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka bisa terima dan justru malah lebih Jawa nih kadang-kadang malah kalau yang paham malah lebih Jawa daripada orang Jawa sendiri ya gitu. Jadi kadang-kadang mereka minta jadwal kapan mau ada tradisi, kapan mau ada ini, sebentar saya carikan dulu waktunya atau titiknya. Nah, bagi yang pendatang juga beda, bagi yang warga lokal ya juga seperti itu, jangan malah ikut tergerus sama ini mereka. Karena kita sudah punya pakem, punya angger-angger, punya tuntunan kehidupan ya justru mereka kita yang memberikan ruang untuk mereka masuk ke kami gitu. Jangan malah ikut, memang ya seneng sih pakai kaos yang tebal yang mana bisa juga itu ini kan kalau kayak ya modern. Jadi itu kos-kosan kayak itu cewek-cewek dong ngundmu toh harus wajib bawa ngene Bu RW. Pak RW dikasih diajar. Maksudnya ngono kuwi ya kesuwen. Tarik. Sebenarnya kalau ya namanya tren baju, tren perilaku itu kan sah-sah saja nih. Cuma umat mapan. Jadi jangan sampai pakai baju seperti ini ada di tempat seperti ini. Misalnya nggak patut. Harus ada ruang sendiri. Misalnya kalau kita di tempat perkumpulan ibu-ibu PKK terus mereka datang pakai baju pendek dan sebagainya kan ya tidak pantas. Pantasnya ya itu ada ruang sendiri yang mereka memang boleh berekspresi apapun monggo. Nah di sini lain harus begini, harus baca sopan santun karena ada di tempat ibu-ibu PKK misalnya atau karisma itu. Wah nanti kalau pakai udul-udul yang bolong itu ya ibu-ibu sudah pada gede-gede badannya pakai yang keter-keter. Kalau ada training gitu kan ya, ada training misalnya ada beberapa yang pengen anak-anak kos minta arahan gitu bisa. Boleh, dulu kita pernah ini bisa. Ya. Dulu kita pernah bikin semacam pertemuan namanya ini ya angkringan bineka. Ya, angkringan bineka kita ambil tokoh-tokoh masyarakat, kemudian Kabinda, kemudian tamu-tamu kami atau pesertanya dari berbagai asrama. Kita panggil di sini, mereka mengulas dan juga mengekspresikan apa mereka punya budaya, akhirnya mereka juga ternyata memahami betul bahwa budaya Jawa khususnya di Jogja mereka sangat nyaman sebenarnya. Hanya saja ruangan yang mereka untuk ekspresi nggak ada. Kami juga menyampaikan silakan pakai aja di sini, boleh bebas mau kumpul sama siapapun boleh, selama kita juga saling menghargai budaya masing-masing, bahkan belajar budaya Jawa yang lebih
detail misalnya, monggo boleh itu. Sudah ada kemarahan. Jadi saya juga harus bisa mengontrol. Sebagai orang Jogja nggak boleh emosi, harus memberi contoh. Karena mungkin mereka belum tahu. Jadi besok kalau ada misalnya yang perempuan kok ugal-ugalan gitu ya, mau tak samperin, tak gandeng aja ke RW Pak RW. Iya. Orang RW. Tak samperin tak gandeng, bosnya tak samperin gandeng. Ini jenenge. Iya, gandeng ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, ini tadi kami sudah menerima tamu tentang para pendatang ke Jogja yang mungkin ada sebagian yang merasa sangat nyaman, terima kasih sekali. Tapi juga ada yang sebagian juga kurang bisa menerima, jadi berarti sudah kita rembuk ada solusi, sebagai solusi. Jadi kami sebagai warga Jogja sangat terima kasih sekali atas kehadiran para pelajar, mahasiswa, bahkan mungkin pekerja yang dari luar Jogja yang datang ke Jogja menempuh pendidikan, kemudian menempuh karir pekerjaan luar biasa. Nah, kemudian terjadi hubungan interaksi antara penduduk lokal dan pendatang. Nah, inilah kemudian akan muncul sedikit banyak masalah-masalah sosial kultural ya, ada penyesuaian hubungan kami. Saya selaku RW juga tokoh masyarakat di lingkungan di sebelah sini, yang kami lakukan adalah yang pertama mendata para pendatang, kemudian meminta nomor HP dari orang tua mereka, dan yang ketiga mengajak mereka berinteraksi terhadap masyarakat, kegiatan apapun dari kegiatan wisata, PKK, budaya tradisi, sehingga akhirnya beberapa warga pendatang ini bisa menyesuaikan, dan bahkan ada yang sangat lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, akhirnya beberapa mahasiswa yang ada di lingkungan kami memberitahu ke kampung halaman tentang budaya-budaya Jawa yang mereka dapatkan di sini, dan itu sangat membantu mereka dalam bersosial. Artinya etika, guyup rukun, gotong royong, toleransi itu bisa menambah wawasan mereka dalam berkehidupan. Nah, kemudian usulan kami sih, kalau bisa pendidikan etika, budaya dan tradisi ini masuk dalam kurikulum dari mulai mungkin PAUD, TK, SD, SMP, perguruan tinggi, bahkan kantor-kantor tentang isi dan makna budaya, isi dan makna bermasyarakat di Jakarta. Nah, ini akan menjadi nuansa kebinekaan yang sangat luar biasa, dan ini akan menjadi kekuatan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu kiranya sekian dulu informasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja istimewa.